mahasiswa, kembali lagi dengan aku Hani, dan kali ini aku mau kasih tahu gimana caranya koneksiin Smart Lock K11 Pro ini dengan aplikasi Onassis Smart yang bisa kalian download langsung di App Store ataupun Play Store. Jadi pertama kita klik dulu aplikasi Onassis Smart-nya, terus kita bisa klik tanda plus, add device, dan kemudian kita tunggu dulu dan kita klik K11 Pro seperti ini ya. Next, kita langsung ke Smart Lock-nya. Masukkan PIN admin, bintang pagar. PIN admin dari video sebelumnya itu ada 123123. Pencet pagar. Nah, selanjutnya kita pencet 3 yaitu sistem setting. Pencet 4 advance setting dan pencet 4 lagi untuk network. Klik 1 untuk enter network. Nah, di sini posisinya joining. Kita langsung next aja di aplikasi. Terus kita masukin dulu password wifi-nya. Kita koneksin dulu wifi-nya. Sini. Ini ya, kita connected. Kita back, next. Nah, kita dekatkan handphone kita dengan Smart Lock dan wifi-nya ya, kayak gitu. Kita tunggu. Jadi untuk waktu pemasangan dari Smart Lock dengan aplikasi itu membutuhkan waktu sesuai dengan kekuatan jaringan internet kalian ya. Kebetulan jaringannya lagi kurang oke. Nah, di sini kelihatan ya, udah successful. Kita bisa rename. Di sini aku udah rename jadi Smart Lock K11 Pro. Nah, di sini juga udah. Kita bisa klik done. Dan kita akan masuk ke dalam aplikasi untuk Smart Lock K11 Pro. Nah, setelah kita hubungkan Smart Lock K11 Pro ini dengan aplikasi Onassis Smart, tampilannya akan seperti ini dan kita bisa klik dulu Smart Lock K11 Pro. Ini aku udah rename. Ada fitur apa aja sih? Nah, aku akan spill ya fitur-fitur yang ada di Smart Lock K11 Pro ini. Yang pertama, dia ada tombol lonceng di sini. Kalau kita klik, kita akan bisa lihat namanya Operation Lock. Nah, Operation Lock itu apa? Dia adalah data-data record, jadi kita tahu siapa yang buka. Jadi user nomor berapa yang buka, atau siapa kalau kita nanti udah assign unlock mode-nya dengan orang, seperti itu. Kita juga tahu kapan pintu ini terkunci atau auto unlock-nya aktif, seperti itu. Nah, tadi kan aku udah bilang kita bisa tahu siapa yang masuk, bukan cuma nomor usernya aja. Next, kita ada member management. Nah, member management itu apa? Jadi seperti yang tadi aku udah bilang ya, kita bisa tahu siapa yang masuk. Nah, caranya kita bisa tahu siapanya itu di member management seperti ini. Kita bisa add admin atau add member. Di sini ada dua. Kalau kita add admin, di sini ada family member dan other member, di mana family member itu bisa mengakses keseluruhan sistem, sedangkan other member itu dia cuma bisa mengakses atau mengetahui rekaman siapa yang masuk dan keluar, seperti itu. Kita cek di family member, misalnya contohnya. Nah, nanti kalian akan isi ini. Kalian bisa isi namanya nanti, siapapun itu, misalnya suami kalian, istri kalian, atau misalnya anak-anak kalian. Kemudian regionnya di Indonesia, dan account-nya itu masukkan alamat email yang sudah terdaftar di Onassis Smart. Jadi pastikan dulu mereka sudah terdaftar ya. Baru nanti familiar role-nya bisa dipilih. Seperti itu. Nah, di sini contohnya udah ada 2 admin. Kita juga bisa add member. Bisa other name. Kalau member management yang other member, kita cukup namain aja, misalnya Julio kayak gitu. Nah, kita save. Nanti di sini kita bisa assign juga misalnya. Jadi associate unlocking method. Maksudnya apa? Misalnya kita yang punya akses ke aplikasi itu cuma 3 orang. Tapi misalnya yang akses ke aplikasi 3 orang, tapi yang bisa mengakses Smart Lock ini ada 10 orang kayak gitu. Jadi kan nggak mungkin kita masukin 10 akun. Karena kan kalau masukin akun berarti mereka bisa mengendalikan semuanya kayak gitu. Kita cukup other members, jadi kita sekedar tahu siapa nama orangnya. Kita bisa associate unlocking method kayak gitu. Nah, di sini pastikan dulu kita sudah daftarkan fingerprint-nya. Seperti di video sebelumnya, kita bisa daftarin dulu mau pakai fingerprint kah, mau pakai Face ID, PIN ataupun RFID card. Nah, tadi kan udah terhubung, jadi kalau yang untuk user 010 itu fingerprint yang di tangan aku ini namanya Julio, contohnya seperti itu kan.
Jadi kita bisa back, terus kita coba pastiin jari kamu agak masuk ke dalam. Nah, ini udah kebuka pintunya dan di sini akan muncul notifikasinya di sini kan kelihatan kan ada unlock with fingerprint 10 atau user 010 namanya Julio kayak gitu. Jadi kita bisa tahu seperti itu. Nah, itu untuk member management. Selanjutnya ada temporary code. Nah, untuk temporary code-nya ini ada dua tipe ya. Ada one time code dengan time limited code. Maksudnya apa sih? Jadi untuk one time code itu seperti smart lock on assist pada lainnya, one time code itu hanya bisa digunakan untuk satu kali masuk. Untuk time limited code yaitu kode yang digunakan untuk waktu atau periode waktu tertentu saja. Selain itu dia nggak bisa lagi dibuka. Nah, kita bisa contohkan. Di sini ada one time code-nya. Kita get code. Nah, di sini ada tulisan ya, dia akan expired-nya jam berapa, bisa digunakan hanya sekali seperti itu. Kita bisa copy. Nah, dan sekarang kita coba copy password-nya tadi. Kita copy password-nya ke notes. Contohnya. Oke, kita udah dapat passwordnya, kita coba masukin 56 35 72 54 98 pagar. Nah, dia udah bisa buka pintu. Tapi ini hanya bisa dilakukan sekali. Jadi kalau pintunya udah kebuka, terus nanti ketutup, password yang sama itu nggak bisa digunakan karena dia one time code. Kita cek lagi ya. Kita masukin 56 35 72 54 98. Nah, dia udah nggak bisa buka lagi seperti itu. Next, kita ada juga time limited code. Untuk time limited code ini aku tadi udah coba. Jadi kita bisa plus juga, kita pencet plus. Nah, di sini ada tulisan ya, effective time dengan expiration time-nya. Berarti dia bisa digunakan kodenya mulai dari tanggal berapa di jam berapa sampai tanggal berapa di jam berapa juga seperti itu. Contohnya ini kita cuma mau buka sampai jam 4, dari jam 3 sampai jam 4 hari ini. Kita get code. Nah, di sini ada passwordnya ya, kita bisa lihat. Nah, kita coba buka lagi. Jadi ini harus di copy ya, karena setelah kalian done, klik done atau back, itu kodenya nggak akan bisa dilihat lagi seperti itu. Jadi harus langsung di copy dan di paste di tempat lain. Kita pencet dulu 41 57 49 85 67. Nah, untuk kode yang ini akan tetap bisa digunakan sampai periode waktu tertentu saja. Berarti kalau tadi itu sampai jam 4 sore nanti seperti itu. Next, selain one time code dan period time, kita juga ada smart linkage nih di sini. Di smart linkage ini, jadi kita bisa menghubungkan smart lock K11 Pro ini dengan smart home yang lainnya yang ada di rumah kalian. Misalnya ada smart bulb, ada diffuser, ada curtain dan sebagainya, itu kita bisa sinkronisasikan. Jadi kalau misalnya saya pulang, maka lampu menyala kayak gitu. Nah, ini kita bisa setting semua di dalam sini seperti itu. Kita bisa klik custom linkage type, terus kita bisa klik if-nya, kita klik aja plus kayak gitu. Misalnya ada ketika device statusnya changes atau ada perubahan kayak gitu ya. Misalnya untuk K11 Pro, di sini ada banyak pilihannya ya. Kayak kita cek aja mau pakai yang mana kayak gitu. Contohnya pakai di sini pakai kode ya. Pakai code. Nah, di sini ada angka yang harus dipilih. Kita klik aja sama dengan 1. Berarti ini untuk user sama dengan 1. Jadi user nomor 1 kayak gitu. Yaitu admin. Next. Execute, berarti jika user nomor 1 di Smart Lock K11 Pro ini membuka pintu, maka apa yang akan terjadi? Nah, di sini kita bisa klik Smart Scene, terus kita bisa pilih sesuai dengan kebutuhan kita. Kita bisa pilih juga di sini kan ada curtain motor. Nanti kalau kalian ada lampu atau smart bulb juga bisa ditambahin, ada listnya di sini.
kalian bisa klik salah satu, terus select functionnya mau seperti apa gitu loh, apakah maunya dia terbuka, tertutup, menyala, mati seperti itu. Jadi itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan kalian. Nah, itu dia fitur-fitur yang ada di aplikasi Onassis Smart untuk Smart Lock K11 Pro. Kalau misalnya kalian masih ada yang mau ditanyakan atau masih bingung-bingung, bisa banget tanya langsung di kolom komentar atau bisa juga hubungin CS terpadu kita di 081191901138. Atau bisa juga tanyakan langsung di DM Instagram kita di onassis.official. Aku Hani dan sampai jumpa di video selanjutnya.